Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 31 ingin menyampaikan materi tentang usability testing pada aplikasi TikTok. Penyampaian materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dokumen ini disusun oleh kelompok kami, kelompok 31, dengan anggota saya sendiri Muhammad Akbar Noviandi dengan NIM 388. Dan saya Sultan Ibrahim Niko dengan NIM 455. Kami Universitas Muhammadiyah Malang akan menyampaikan materinya sekarang juga. Jadi yang pertama, pendahuluan. Mengapa usability TikTok itu penting? Dalam pengembangan aplikasi media sosial, usability testing sangat penting untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam berinteraksi dengan fitur-fitur yang disediakan. TikTok sebagai platform berbagi video pendek yang populer memerlukan pengujian-pengujian seperti pengujian usability testing ini. Tujuan pengujian ini adalah menilai sejauh mana TikTok mudah digunakan, efisien, dan memberikan kepuasan kepada pengguna baru maupun pengguna yang berpengalaman. Hasilnya akan memberikan gambaran nyata tentang pengalaman pengguna dan menemukan area yang dapat ditingkatkan agar aplikasi lebih user friendly dan intuitif maupun responsif. Selanjutnya langkah pertama, rencana pengujian usability. Pertama, tujuan utama menilai kemudahan, efisiensi, dan tingkat kepuasan pengguna dalam fitur kunci TikTok, pembuatan video, navigasi, interaksi komen, dan pencarian efek. Kedua, metode pengujian menggunakan moderated usability testing dengan pendekatan think aloud. Peserta menyelesaikan tugas sambil mengungkapkan pikiran mereka. Ketiga, kriteria keberhasilan. 90% tugas selesai tanpa bantuan. Waktu penyelesaian tidak melebihi 20% dari waktu ideal. Tingkat kepuasan pengguna minimal 80%. Kemudian lanjut fitur kunci yang diuji. Jadi fitur kunci yang kita uji ada 6 area fungsional utama TikTok yang menjadi fokus dalam pengujian untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang experience oleh pengguna. Jadi yang pertama ada akses akun, pembuatan akun baru dan proses login, kemudian konten kreatif, membuat dan mengunggah video dengan efek atau filter, kemudian pencarian menggunakan fitur pencarian konten. Lanjut, kemudian navigasi utama seperti menjelajahi halaman beranda atau following. Kemudian interaksi sosial seperti memberikan komentar, menyukai video, atau bahkan membagikan video. Kemudian yang terakhir ada manajemen profile. Nah, manajemen profile ini ada seperti mengelola bio, foto profil, dan privasi. Atau bisa juga menampilkan akun Instagram di akun TikTok seperti itu. Kemudian lanjut akan disampaikan oleh teman saya. Lanjut, langkah kedua, rekrutmen peserta. Peserta dipilih untuk mewakili spektrum pengguna dari yang belum pernah menggunakan TikTok hingga pengguna aktif untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif. 3 pengguna baru menguji kemudahan onboarding dan keintuitifan antarmuka. 2 pengguna aktif menguji efisiensi fitur lanjutan dan alur kerja yang sudah dikenal. Selanjutnya langkah ketiga, jadwal persiapan sesi. Jadwal pelaksanaan tanggal 23 Oktober 2025 pukul 19.00 sampai 21.00. Tiap peserta mendapat giliran 25 sampai 30 menit. Tempat dilaksanakan secara melalui daring melalui Google Meet. Peserta membagikan layar perangkat mereka. Perangkat yang digunakan perangkat smartphone Android 10 Plus atau iOS 14 Plus. Koneksi internet stabil dan aplikasi TikTok versi terbaru. Prosedur awal peserta diberi penjelasan singkat tentang tujuan dan daftar tugas tanpa pelatihan khusus. Kemudian lanjut langkah 4, eksekusi pengujian usability. Jadi di sini setiap peserta diminta menyelesaikan serangkaian tugas inti. Penguji menggunakan metode
think aloud untuk mengamati pengalaman pengguna secara mendalam. Jadi di sini tugas peserta yang pertama adalah login dan menjelajahi halaman beranda atau following. Kemudian mencari video tertentu melalui kolom search. Apakah rekomendasi-rekomendasi dari pencarian tersebut benar. Kemudian membuat dan mengunggah video dengan filter. Kemudian menyukai dan mengomentari sebuah video. Kemudian yang terakhir adalah mengedit profil pribadi. Nah, metode pengamatan yang kami lakukan di sini adalah mencatat jumlah langkah atau klik dan waktu penyelesaian. Kemudian merekam reaksi verbal, ekspresi, dan kendala yang ditemukan. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan data melalui form observasi dan kuesioner kepuasan. Kemudian lanjut langkah 5, dokumentasi dan pelaporan temuan. Jadi hasil observasi dianalisis untuk menghasilkan temuan dan rekomendasi yang terstruktur. Jadi yang pertama ada ringkasan temuan, menjelaskan keberhasilan umum dan kendala yang dihadapi pengguna saat mengoperasikan TikTok. Kemudian yang kedua, masalah yang ditemukan, identifikasi masalah spesifik seperti ikon yang tidak intuitif, kebingungan fitur privasi, dan keterlambatan loading filter atau biasa kita sebut delay. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi perbaikan. Nah, usulan solusi di sini adalah tambahkan tooltip untuk pengguna baru atau optimalkan kinerja efek video maupun sederhanakan menu privacy. Kemudian yang terakhir pada poin 4, kesimpulan umum yang dapat kita simpulkan menyatakan bahwa TikTok memiliki usability yang baik, namun perlu penyederhanaan fitur tambahan untuk meningkatkan efisiensi bagi para user. Gitu. Selanjutnya, masalah utama yang diidentifikasi. Meskipun TikTok umumnya mudah digunakan, beberapa area menimbulkan kesulitan, terutama bagi pengguna baru. Pertama, navigasi icon. Icon tidak selalu intuitif bagi pengguna baru, menyebabkan kebingungan dalam navigasi antar halaman utama. Kedua, penempatan privasi. Beberapa peserta bingung dengan penempatan dan akses ke fitur pengaturan privasi. Ketiga, keterlambatan filter. Terjadi keterlambatan loading yang signifikan saat membuka atau menerapkan filter atau efek video tertentu. Kemudian kesimpulan dan tindak lanjut akan disampaikan oleh sahabat saya. Kesimpulan dan tindak lanjut ini adalah usability yang baik perlu dioptimalisasi. Rencana pengujian ini memberikan panduan menyeluruh untuk menilai kemudahan penggunaan TikTok. Secara umum, TikTok memiliki usability yang baik, namun masih ada ruang yang untuk peningkatan. Usability testing berperan penting dalam memastikan TikTok tetap menjadi aplikasi yang mudah, cepat, dan menyenangkan digunakan oleh semua kalangan, sesuai prinsip interaksi manusia dan komputer. Hasil temuan akan menjadi dasar untuk merekomendasi peningkatan pengalaman pengguna, khususnya pada fitur-fitur tambahan dan pengaturan privasi. Oke, mungkin cukup itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebih kata, kami mohon maaf. Saya Muhammad Akbar Noviandi izin undur diri. Dan saya Sultan Ibrahim Niko izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.